Ya, selamat siang Mas Sony dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Business Psikologi FAMU. Untuk anggota kelompok 5 itu, yang pertama itu ada Azal Yosika, yang kedua itu ada Zelda Windu, yang ketiga itu ada Ramdan Malik, yang keempat itu ada Kisyana Putri, dan kelima itu ada Igusti Ayu atau saya sendiri. Nah, untuk yang pertama itu, saya akan menjelaskan mengenai strategis creation capital. Itu untuk filosofi ini dan value itu menjadi dasar bagi seluruh kegiatan perusahaan seperti pengembangan produk dan layanan, penetapan harga dan strategis pemasaran, serta memandu pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Terus yang kedua itu ada visi dan misi. Biasanya menjelaskan mengenai tujuan jangka panjang dan cara perusahaan akan mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga itu ada business objektif dan target. Itu seperti merinci langkah-langkah kontrak yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ada strategis intent, yaitu memberitahu komitmen kuat perusahaan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya ada organizational capital, yaitu salah satu peran penting dalam perusahaan, di mana di sini ada 4 poin, yaitu leadership and management. Leadership management ini bagaimana gaya kepemimpinan dalam sebuah bisnis dapat berjalan. Contohnya seperti Jepang yang lebih percaya kepada proses, namun di Amerika lebih percaya kepada hasil yang dicapai. Lalu yang kedua ada organizational culture, yaitu nilai-nilai budaya organisasi seperti di Kementerian BUMN itu ada yang namanya akhlak dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada infrastruktur and manajemen teknologi. Di sini itu dijelaskan bagaimana infrastruktur dalam organisasi itu bagus atau tidak, seperti eh, lingkungannya bersih apa enggak, di perusahaan itu ada eh, bangku dan mejanya itu layak dipakai atau enggak, lalu internetnya lancar atau enggak, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada knowledge and informational management, itu contohnya seperti perusahaan itu dapat dengan mudah atau tidak untuk dipelajari oleh para individu dan mudah atau tidak diaksesnya. Selanjutnya di sini ada human capital. Human capital itu adalah nilai yang dimiliki individu atau kelompok dalam bentuk keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang berkontribusi pada produktivitas organisasi. Dalam human capital ini terdapat 4 elemen utama, yaitu ada individual competence, teamship competence, organizational competence, dan social environmental competence. Di individual competence ini itu bisa meningkatkan produktivitas melalui pengembangan keterampilan personal yang dibentuk melalui pelatihan dan manajemen stres. Sementara di teamship competence itu mendukung kolaborasi dengan menciptakan dinamika tim yang sehat dan komunikasi yang efektif. Organizational competence itu membantu membangun struktur dan budaya yang efisien dengan fokus pada kesejahteraan karyawan melalui kebijakan yang mendukung inovasi. Sementara itu, social environmental competence itu memperkuat hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Jadi memastikan reputasi perusahaan tetap positif. Bisnis psikologi membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu, tim, organisasi, dan lingkungan sosial yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan keseluruhan dalam organisasi. Oke, next. Sebelum kita sampai ke business result, ada yang namanya itu produktivitas sama psychological well-being. Nah, di produktivitas ini yang seperti kita tahu, produktivitas itu merupakan kemampuan dalam menghasilkan sesuatu. Sedangkan secara ekonomisnya, istilah produktivitas ini merupakan rasio hasil dari kegiatan dengan segala bentuk pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasilnya. Nah, bentuk peningkatan produktivitas ini dapat dilihat apabila terjadi peningkatan dalam output dengan input yang sama atau output yang sama namun inputnya berkurang. Sedangkan dalam psychology well-being ini, well-being merupakan kondisi di mana seseorang mampu menerima dirinya maupun kehidupannya di masa lalu. Nah, psychological well-being ini merupakan seseorang yang memiliki personal growth atau pengembangan dan pertumbuhan dalam dirinya sendiri, serta
yakin bahwa ia memiliki tujuan dalam hidupnya dan hidupnya itu bermakna. Eh, Kemudian orang yang memiliki well-being itu memiliki eh, positif relationship dengan seseorang dan dapat mengatur hidupnya dengan baik serta mampu em, yakin dalam bertindak, jadi dia dapat menentukan pilihan atau tindakannya dengan dirinya sendiri. Next. Setelah timbulnya productivity dan psychological well-being, sebelum bisnis dapat dikatakan sustain, itu ada yang namanya external forces. Jadi external forces ini tekanan dari luar yang berdampak pada bisnis. Contohnya kayak misalnya Tapera itu kan mempengaruhi psikologis karyawan. Nah, kalau misalnya bisnisnya itu terpengaruh, maka akan berdampak pada produktivitasnya terganggu, terus juga kondisi karyawannya terganggu. Tapi kalau misalnya sebuah bisnis atau sebuah perusahaan dapat melewati itu, maka hasil bisnisnya adalah bisnisnya akan sustainable dan juga mencapai kebahagiaan untuk seluruh karyawannya. Berikut penjelasan Business Psychology Framework dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.